Peneliti BRIN kaji layanan kesehatan yang masih belum merata. Kepada pemerintah Indonesia tentunya ya, terkait dengan bagaimana memperbaiki pembangunan nasional ini. Jadi perhatian khusus pemerintah kekurangan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal. Masyarakat miskin di daerah tertinggal itu yang belum punya JKN. Tantangan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal. Dan yang paling banyak saya temukan di lapangan adalah health belief, ya, kepercayaan mereka terhadap sesuatu. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya, Berlian Irawan. Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Saat ini layanan kesehatan belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Kepala Organisasi Riset Kesehatan Profesor Indi Darmayanti menuturkan, kajian terhadap daerah tertinggal menjadi perhatian khusus yang membuat akademisi dapat berkontribusi dan memberikan rekomendasi untuk masyarakat, pemerintah dalam menentukan kebijakan perbaikan pembangunan bidang kesehatan. Ini memang kita ingin sekali melakukan suatu kajian ya terhadap bagaimana pelayanan kesehatan, permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan, dan lain sebagainya, atau daerah-daerah yang mempunyai limit akses terhadap kesehatan. Tujuannya adalah tentunya kita ingin sekali berkontribusi kepada masyarakat, kepada pemerintah Indonesia tentunya ya, terkait dengan bagaimana memperbaiki pembangunan nasional ini, pembangunan nasional di bidang kesehatan dengan supporting dari riset kesehatan, terutama riset kesehatan masyarakat. Indonesia masih memiliki daerah tertinggal yang tersebar 62 kabupaten di 11 provinsi dengan kondisi infrastruktur yang kurang dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB masih menjadi masalah kesehatan, terutama di daerah tertinggal. Perlu transformasi dan penggunaan pelayanan kesehatan dasar untuk akselerasi penurunan AKI dan AKB. Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Wahyu Puji Nugraini menuturkan, daerah tertinggal masih banyak tantangan, misalnya kekurangan dari tenaga kesehatan dan keanggotaan program pelayanan akses kesehatan. Faktor yang sudah ditemukan ini menjadi peluang rekomendasi pengembangan kepada stakeholder dalam melakukan akselerasi pembangunan bidang kesehatan yang nantinya dapat berkolaborasi bersama baik dari pemerintah maupun juga swasta. Sudah terlihat bahwa nakesnya masih kurang, kemudian aksesnya juga masih kurang, kemudian membership dari JKN juga masih perlu menjadi PR gitu ya bagi pemerintah, bahwa di sana masih ada loh masyarakat miskin di daerah tertinggal itu yang belum punya JKN. Seperti itu. Jadi kami sebagai akademisi ingin menjadi bagian solutif dari pemerintah, dari rekomendasi simposium ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan pemerintah untuk percepatan atau akselerasi pembangunan pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah tertinggal. Masyarakat yang tinggal di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan primer yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan, topografi, transportasi, akses komunikasi, tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan tenaga kesehatan, dan berbagai masalah sosial lainnya. Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN Agung Dwi Laksono mengatakan, tantangan daerah tertinggal adalah memiliki kepercayaan terhadap sesuatu atau waruk, yakni kepercayaan terhadap seorang wanita yang melahirkan di rumah beranggapan menciptakan suasana yang tidak baik bagi seorang pria yang berkarir. Persoalan tersebut jadi peluang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat daerah tertinggal terhadap penggunaan pelayanan kesehatan. Agung juga menambahkan ketersediaan unit kesehatan menjadi perhatian khusus pada daerah tertinggal agar masyarakat daerah tertinggal dapat terpenuhi pelayanan kesehatan. Dan yang paling banyak saya temukan di lapangan adalah health belief, ya, kepercayaan mereka terhadap sesuatu. Jadi misalnya tadi ada contoh
pada suku Moyo di Mindip Tanah. Nah, di situ perempuan yang bersalin itu darahnya dianggap kotor, membawa hawa buruk. Jadi kalau dia melahirkan di rumah, maka keluarga yang di rumah itu bisa tertular dari hawa buruk tadi. Meskipun dalam tanda kutip ada sesuatu yang salah, yang dari health belief-nya kurang pas gitu ya secara kesehatan, tapi ini juga peluang bahwa mereka boleh melahirkan di mana saja, asal tidak di rumah. Artinya boleh melahirkan di vaskes juga, mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit boleh. Jadi ada manfaat, ada peluang, tetapi juga masih ada tantangan. Ini yang kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.